Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugroho. Nama saya Alfian Irawan. Kami dari kelas A kelompok 2, Latsar CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 2. Saat ini kami akan mempresentasikan masalah di suatu instansi dan benchmarking dengan instansi terkait, lalu bagaimana penerapan dari benchmarking tersebut. Instansi yang kami ambil adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, detailnya merupakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Masalah dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten ini adalah kurangnya pengelolaan sarana dan prasarana yang dirasa membebani pekerjaan di kantor. Nomor satu adalah komputer yang dipakai rata-rata digunakan oleh banyak user. Karena banyak user berarti datanya juga sangat banyak dan tidak ada clean up yang dilakukan oleh administrator. Kalaupun ada yang ingin mencoba untuk clean up, user administratornya tidak diketahui. Jadi banyak storage komputer hanya sisa 500 MB 1 GB. Lalu mesin cetak atau printer itu sedikit, apalagi yang berwarna. Jadi banyak kesulitan yang ditemui ketika harus mencetak dokumen yang berwarna. Selanjutnya adalah mesin pemindai atau scanner yang tidak tersedia di tiap bidang. Meskipun di beberapa bidang ada scanner, namun tidak semua scanner tersebut bekerja dengan baik. Kadang dokumen yang di-scan hasilnya malah rusak, entah terlipat, entah dia tidak terbaca lagi. Jadi pekerjaan yang berkaitan dengan memindai dokumen terkadang memakan waktu lebih lama untuk dikerjakan. Selanjutnya adalah kabel local area network yang terkesan semrawut dan kadang tidak bekerja dengan baik. Jadi harus tiap beberapa kali harus dicolok ulang. Nah, ini sangat mengganggu apalagi kalau ada pekerjaan yang sifatnya online karena koneksinya jadi putus-putus. Lalu yang terakhir, beberapa toilet tidak berfungsi dengan semestinya. Jadi ada yang tidak bisa dikunci, ada yang airnya macet, ada yang airnya tidak keluar. Hal ini mengganggu kenyamanan dalam bekerja karena toiletnya semakin sedikit dan terbatas. Baik, saya bersama rekan saya Aditya mengambil benchmarking kantor wilayah di DPP Banten dengan kantor pelayanan utama BCP Batam. Kami mengambil KPU Batam ini sebagai benchmark karena KPU Batam ini adalah salah satu kantor pelayanan utama di unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan khusus pada kawasan bebas. Dan dari sisi pelayanannya aja udah satu pulau sendiri gitu kan. Pulau Batam itu ditujukan untuk KPU Bea Cukai Batam. Dalam praktek kerja, KPU Bea Cukai Batam melaksanakan tugas dengan cukup baik. Proses operasional di KPU Bea Cukai Batam lancar dan terus melakukan pembinaan dalam menjalankan tugas yang pentingnya. Benchmark yang kami lakukan untuk dapat menunjukkan pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten berkaitan dengan nilai tingkat Pranika yaitu komitmen itu. Komitmen itu sendiri adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama mengenai visi dan arah yang akan dituju. Akan tetapi penjelasan konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi pada mutu itu tetap sama. Dari sisi efektif, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu kerja. Efisiensi adalah tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur.
yang lebih inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang, dan tetap berorientasi pada mutu, yaitu setiap kegiatan atau program diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Terkait dengan permasalahan di Kanwil Banten sendiri, untuk di KPU Bea Cukai Batam telah melakukan tugas secara lebih efektif dan efisien, karena pengelolaan sarana dan prasarana pada kantor Bea Cukai Batam sendiri dilakukan dengan cukup baik. Masalah seperti komputer, mesin cetak, mesin pindai, kabel-kabel internet, dan toilet tidak terjadi di kantor Batam, sehingga masuk pada poin efisien dan efektif. Jadi dengan tidak adanya masalah pada sarana dan prasarana, hal tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Pada permasalahan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, kita ambil contoh satu saja pada mesin cetak. Ketika mesin cetak tidak bisa mencetak atau dokumen berwarna, itu berpengaruh pada efisiensi pekerjaan di kantor. Jadi pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat karena harus berwarna, jadi para pegawai harus mencari mesin cetak yang bisa berwarna. Itu menghambat efisiensi pekerjaan di kantor. Contoh lain, pada keterapaian kabel-kabel LAN atau lokal area network yang hanya mengganggu pekerjaan karena terkendala koneksi. Bisa kita bayangkan di era yang sekarang pandemi ini, semua tugas bisa dilaksanakan dengan internet. Bila koneksi dari internet terganggu atau terkendala, otomatis menurunkan efektivitas dan efisiensi kerja. Karena para pengguna jasa tentu memerlukan pelayanan yang cepat. Jika koneksi bermasalah, tentu akan memberikan dampak negatif bagi efisiensi. Dari hasil benchmarking tersebut, saya dan Alfiano beranggapan bahwa penerapan hasil benchmarking yang dilakukan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten tentu saja akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut, karena pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kanwil DJPB Provinsi Banten bisa diselesaikan dengan cepat dan efisien. Selain itu, kenyamanan para pegawai kantor wilayah juga kenyamanannya akan semakin meningkat dan kualitas kerja pegawai juga semakin meningkat. Hal itu tentu akan berdampak pada satker-satker yang atau KPPN-KPPN yang juga semakin puas dengan pekerjaan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Sekian hasil diskusi kami tentang aneka. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.